Selamat datang di channel Bayanaka Craft. Buat yang pertama kali bergabung, jangan lupa klik subscribe, tekan loncengnya, like dan komen serta share agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Pada tutorial kali ini kita akan membuat tote bag dengan 3 model bawah yang berbeda. Yang pertama adalah model boxy, yaitu kotak seperti ini, bentuknya kotak dan hasilnya seperti ini. Kemudian di bagian atas menggunakan resleting sebagai penutupnya. Dan model yang kedua adalah model segitiga, di bagian bawah model segitiga kanan dan kiri. Kemudian di bagian atas juga menggunakan penutup resleting yang masuk ke dalam, sama seperti yang pertama. Dan yang ketiga adalah model elips, melingkar seperti ini, juga dengan penutup resleting yang masuk ke dalam. Dan ketiga buah tote bag ini dibuat dengan menggunakan pola yang sama, hanya penyelesaian bagian bawah yang berbeda. Mari kita buat bersama-sama. Pola dan bahan yang dibutuhkan: 2 buah kombinasi outer atas berukuran 37 x 25 cm, 2 buah. Kombinasi outer bawah 37 x 18, 2 buah. Kain untuk inner 37 x 37 cm, 2 buah. Kantong red 16 x 32 cm, kita butuh 1 buah. Resleting utama berukuran 40 cm yang ujungnya kita lengkungkan dan kita jahit seperti ini kedua ujungnya. Resleting untuk kantong 12 cm dan 2 buah kepala resleting. Kemudian handle 2 buah dengan ukuran masing-masing 60 cm. Langkah pertama adalah kita akan membuat kantong reds. Buat penanda tengah dengan cara melipat kemudian menggunting cekris untuk semua kain, baik kain outer maupun kain inner. Dan instruksi untuk pembuatan kantong resleting ini bisa teman-teman lihat pada video Bayanaka Craft sebelumnya, atau bisa klik link di deskripsi video di bawah ini. Dan kantong resleting kita selesai dibuat. Berikut adalah teknik dasar yang dikerjakan untuk 3 buah model yang berbeda. Pertama-tama kita pertemukan kombinasi bawah dengan kombinasi atas outer, kemudian kita jahit dengan kampuh 1 cm. Kita jahit di bagian bawah dengan kampuh 1 cm, kita buka, kemudian kita arahkan semua kampuh ke sisi kombinasi atas. Lalu kita jahit tindas.
Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian jika menggunakan label, bisa dipasang label untuk menandakan bagian depan dan bagian belakang dari outer. Dan lakukan hal yang sama, penyambungan kombinasi atas dan kombinasi bawah untuk kain lainnya, sehingga nantinya kita punya 2 buah outer yang siap untuk digunakan. Kemudian dari penanda tengah bagian atas, kita buat penanda 7 cm ke kiri dan ke kanan. Kemudian dari penanda itu kita posisikan handle. Bagian dalam handle berada pada posisi 7 cm kiri dan kanan. Lipat handle seperti ini. Kemudian posisikan handle yang kedua juga pada penanda 7 cm. Jadi bagian dalam dari handle berada di posisi 7 cm. Lalu jahit berulang kali agar kuat untuk handle kanan dan kiri. Dan lakukan hal yang sama untuk memasang handle pada outer satunya. Hingga kita punya 2 buah outer yang terpasang dengan handle. Lalu ambil kain inner, buat penanda 2 cm dari tepi kiri dan 2 cm dari tepi kanan di sisi bagus. Dan buat penanda 2 cm juga di kain outer, tetapi di sisi buruk, 2 cm dari kiri dan 2 cm dari kanan. Kemudian buka resleting yang sudah dilengkungkan. Lengkungan yang di sebelah kiri, rel resleting menghadap ke atas, kemudian lengkungannya di sebelah kiri kita posisikan pada inner, pada penanda 2 cm. Kemudian kita klip. Sebelum 2 cm di sisi kanan, kita lengkungkan. Kita klip terlebih dahulu, kemudian kita lengkungkan resleting dan kita tahan dengan menggunakan jarum pentul agar tidak bergerak. Seperti ini. Lalu tumpuk dengan kain outer. Sisi bagus kain saling berhadapan. Tumpuk dengan kain outer, sisi bagus saling berhadapan. Handle kita masukkan ke dalam seperti ini. Sehingga penanda 2 cm baik outer maupun inner saling bertemu. Kemudian kita klip. Klipnya kita ubah seperti ini. Dan untuk sebelah resleting kita posisikan di inner satunya, tetapi untuk lengkungan di sebelah kanan kita posisikan seperti ini. Posisi lengkungannya berbeda. Kalau tadi di sebelah kiri lengkungannya, sekarang lengkungannya berada di sebelah kanan. Dan di sebelah kiri adalah resleting yang tidak terjahit. Rel resleting menghadap ke atas. Kemudian kita tumpuk, kita sematkan juga jarum. Kemudian kita tumpuk dengan kain outer, sisi bagus saling berhadapan. Ini adalah bagian depan. Bagian depan itu yang tanpa kantong resleting. Bagian depan tanpa kantong resleting. Kita pertemukan antara outer dengan inner, sisi bagus saling berhadapan sehingga penanda 2 cm kanan dan kiri saling bertemu. Dan lengkungan resleting saling berhadapan kanan dan kiri. Kemudian kita jahit dari penanda ke penanda. Jadi tidak dari ujung ke ujung, tetapi dari penanda ke penanda untuk kedua buah kain. Untuk kedua buah kain tumpukan outer dan inner. Kemudian dilanjutkan dengan tumpukan outer inner resleting yang kedua, dijahit dari penanda ke penanda. Kemudian pertemukan antara outer dengan outer, inner dengan inner. Dan yang akan kita pertahankan pertama-tama adalah persambungan. Jadi persambungan kombinasi atas dengan kombinasi bawah seperti ini harus saling bertemu. Harus saling bertemu, kemudian kita klip. Ini kita amankan terlebih dahulu. Persambungan antara kombinasi atas dengan kombinasi bawah kanan dan kiri kita pertemukan dan kita klip agar tidak bergeser dan tidak tinggi sebelah. Kemudian yang kedua adalah persambungan antara outer dengan inner. Persambungan outer dengan inner dengan yang ada resletingnya kita lipat ke arah masing-masing. Outer dilipat ke arah outer, inner dilipat ke arah inner seperti ini. Ini outer. Kemudian klip dan inner dilipat ke arah inner. Kampuhnya inner dilipat ke arah inner seperti ini. Kemudian di klip. Kita lakukan hal yang sama untuk sisi satunya kanan dan kiri. Dan untuk resleting yang tidak terjahit, ini resleting yang tidak terjahit, kita bisa masukkan, kemudian kita bisa sematkan jarum pentul agar tidak bergerak dan bergeser sehingga menyebabkan bisa ikut terjahit nantinya. Kita
Kita klip keduanya. Lalu kita persatukan, kita rapikan di bagian bawah. Dan kita akan jahit keliling dan menyisakan lubang pembalik di sisi samping dari inner seperti ini. Kita jahit mulai dari mendekati persambungan. Ini kita mulai. Kita jahit lanjut ke bagian outer dengan kampuh 1 cm. Lanjut ke bawah dengan tetap mempertahankan persambungan antara kombinasi atas dengan kombinasi bawah tetap sama posisinya. Jangan bergerak, jangan bergeser, sehingga nanti hasilnya bisa tetap lurus antara persambungan atas dan bawah, depan dan belakangnya. Sebab jika tidak akan tinggi sebelah nantinya. Lanjut bagian bawah kita jahit hingga bagian samping. Sisakan lubang pembalik. Ini adalah teknik dasar. Kemudian kita bisa ambil jarum pentul pada resleting. Ini adalah teknik dasar yang dilakukan untuk semua jenis. Setelah mengerjakan teknik dasar, kita akan masuk ke dalam teknik pertama, yaitu kotak. Ini adalah hasilnya, teknik dasar, hasil dari teknik dasar. Kemudian dari lubang pembalik, kita masukkan tangan. Kita buat sudut di masing-masing outer dan inner. Kita buat sudut seperti ini. Garis jahit samping kanan kiri bertemu dengan garis jahit bawah. Harus dipastikan bahwa garis jahit samping bertemu dengan garis jahit bawah. Kita bisa cek dengan cara melihatnya dari lubang pembalik. Kemudian kita klip untuk membentuk sudut seperti ini. Tapi harus dipastikan bahwa garis jahit kanan dan kanan kiri bertemu dengan garis jahit bawah. Kemudian kita buat penanda 9 cm. 9 cm seperti ini. Kita buat garis untuk semua pojok, baik outer maupun inner, 9 cm. Terlebih dahulu pastikan bahwa garis jahit samping bertemu dengan garis jahit bawah. Nih, kemudian yang kedua, rapikan bentuknya. Lalu buat garis 9 cm. Kita ukur 9 cm. Kita lakukan hal yang sama juga untuk bagian inner. Kita buat sudut dengan mempertemukan antara garis jahit samping dengan garis jahit bawah. Kita klip, kemudian kita buat garis dengan ukuran 9 cm di pojok kanan dan kiri, outer dan inner. Lalu jahit keempat sudutnya sesuai dengan garis yang dibuat. Sesuai dengan garis 9 cm baik pada pojok outer maupun pojok inner. Setelah selesai, kita gunting kelebihannya 1 cm dari garis jahit yang kita buat, baik outer maupun inner. Lalu melalui lubang pembalik kita balikan kain sehingga sisi bagus berada di luar. Kemudian kita pisahkan outer dengan inner. Sisi bagus berada di luar, kemudian outer dan inner kita pisahkan juga. Dengan memasukkan tangan ke dalam lubang pembalik, kita dorong bagian pojokan-pojokan outer sehingga sudut boxy, sudut kotak bisa terbentuk. Kita dorong hingga terbentuk seperti ini. Kemudian kita rapikan juga bagian inner. Ini adalah teknik yang pertama. Ini adalah bagian penyelesaian yang juga diselesaikan untuk semua model. Jadi setelah selesai bagian outer dan inner, kemudian bagian outernya, untuk outer kita lipat ke dalam sebesar 3 cm, bagian outernya saja. Kita pisahkan outer dengan inner, kemudian outernya kita lipat ke dalam setinggi 3 cm, keliling seperti ini. Jadi
bagian bawah dari inner masih menggantung karena ukurannya lebih pendek dibandingkan dengan kombinasi atas dan kombinasi bawah, sehingga bagian outer ini kita lipat ke arah dalam 3 cm, sehingga nantinya bagian outer dan bagian inner akan saling bertemu di bagian bawah. Kita lipat ke arah dalam 3 cm tanpa bagian innernya, jadi bagian inner langsung terdorong ke dalam. Seperti ini kita rapikan, kemudian kita akan jahit keliling. Kita akan jahit keliling sekaligus menjahit tindas bersamaan dengan menjahit handle-nya. Jadi handle akan ikut terjahit juga. Gunakan benang yang sesuai. Saya menggunakan benang atas sesuai dengan warna outer dan benang bawah menggunakan warna untuk handle. Kita jahit keliling, jangan sampai menjahit bagian-bagian yang lainnya. Hati-hati saat menjahit, jangan sampai ikut terjahit sisi yang lainnya. Jadi diperhatikan pada saat kita menjahit keliling. Selesai menjahit keliling, kemudian kita cek apakah sudah terjahit semua dengan baik, terjahit dengan rapi. Kemudian kita akan tutup lubang pembalik dengan cara keluarkan inner, lalu lipat kampung lubang pembalik, dan kita akan jahit tindas sekaligus menutup lubang pembalik. Kita lipat ke arah dalam dan kita jahit tindas untuk menutup lubang pembalik. Lalu masukkan kembali inner ke dalam dan rapikan hingga menyentuh dasar dari outer dan inner saling bertemu. Kemudian kita pertemukan handle dengan handle di sisi kiri sehingga kita bisa dapat ujung dari resleting. Kemudian kita samakan, harus sama terlebih dahulu, sama seperti ini. Kemudian kita masukkan kepala resleting, posisinya harus sejajar. Jadi sejajar handle di sebelah kiri. Kemudian kita samakan panjangnya resleting dan kita masukkan kepala resleting. Dan kita akan tutup kepala resleting dengan zipper tab ukuran 5 cm x 8 cm. Kita lipat pertama-tama 1 cm ke arah sisi buruk. Kemudian kita lipat lagi, sisi bagus saling bertemu, dan kita jahit kanan dan kirinya dengan kampuh 1 cm. Lalu balikan zipper tab, kita balik seperti ini dan kita dorong dengan alat bantu sehingga bagian pojokannya bisa tetap lancip. Kita masukkan zipper tab pada ujung resleting. Jika terlalu kecil kita bisa lipat ujung resletingnya seperti ini. Kita masukkan hingga mentok, hingga ujung. Lalu kita jahit kotak dan silang di tengah. Untuk memperkuat, kita akan jahit kotak dan silang di tengah. Zipper tab ini juga bisa diganti dengan zipper stopper. Sudah selesai terpasang zipper tab. Kemudian ujung resleting ini bisa kita masukkan ke dalam, jadi tidak muncul seperti ini. Kita buka resleting, jangan sampai di ujung membukanya, sampai sini saja. Kemudian masukkan ujung resleting ke arah dalam dari sela-sela seperti ini. Lalu kita tutup resleting. Tote bag recess zipper kita sudah selesai dibuat dengan menggunakan teknik boxy atau kotak di bagian bawah. Kita akan lanjut pada teknik berikutnya. Selesaikan hingga teknik dasar, kemudian kita akan masuk ke dalam teknik segitiga yang kedua. Ini seperti ini teknik segitiga. Kemudian di bagian bawah kita buka sedikit, jadi hanya sampai persambungan saja kita jahit. Masih ada sisanya, itu bagian outer dan bagian inner juga seperti itu, bagian bawah terjahit. Kemudian di bagian sampingnya kita sisakan seperti ini.
Lalu kita buat penanda 4,5 cm dari garis jahit bawah 4,5 cm, outer kanan dan kiri, dan sisi sebaliknya. Ini sisi sebaliknya. Jadi kedua sisi kita buat penanda 4,5 cm kanan dan kiri dari garis jahit bawah. Kemudian kita lipat, kita pertemukan penanda 4,5 dengan 4,5 ini. Kita lipat, pertemukan seperti ini sehingga garis jahit bawah berada di dalam. Garis jahit bawah terlipat ke arah dalam. Kita pertemukan penanda 4,5 dengan 4,5. Garis jahit bawah terlipat ke arah dalam. Kita klip. Kemudian kan. Lalu kita lakukan hal yang sama pada inner. Kita buat penanda 4,5 dari garis jahit bawah kanan dan kiri di kedua sisinya. Untuk bagian inner juga. Sisi satunya. Juga sama seperti outer, nanti kita lipat pertemukan antara penanda 4,5 dengan penanda 4,5 lainnya. Sehingga garis jahit bawah terlipat ke arah dalam. Seperti ini. Kemudian kita klip. Lalu melanjutkan garis jahit sebelumnya, kita jahit dengan kampu 1 cm, menjahit lipatan, dan ingat di bagian inner tetap sisakan lubang pembalik di sisi samping. Dan kita lakukan hal yang sama juga untuk outer, kita jahit mengikuti garis jahit sebelumnya, seperti ini. Lalu dari lubang pembalik kita balikan kain sehingga bagian sisi bagus berada di luar dan sisi segitiga menjadi seperti ini. Kita rapikan hingga bentuknya segitiga seperti ini, kanan dan kiri. Kemudian kita lanjutkan dengan melakukan tahapan penyelesaian. Dan teknik yang ketiga adalah teknik elips. Kerjakan terlebih dahulu teknik dasar hingga hasil sebagai berikut, outer dan inner. Kemudian di bagian outer kita lipat 4,5 cm. Kita buat penanda 4,5 cm dari garis jahit bawah. Kita lipat seperti ini 4,5 cm. Kemudian kita klip kanan dan kirinya. Pastikan sama 4,5 kanan dan kiri. Sama seperti pada outer, kita juga akan lipat bagian inner 4,5 cm. Kita lipat bagian inner 4,5 cm kanan dan kirinya. Kemudian kita klip. Lalu kita jahit. Kita jahit ulang di bagian bawah saja, mengikuti garis jahit sebelumnya. Kita jahit baik outer maupun inner, kanan dan kiri. Lalu bagian outer kita jahit mengikuti garis jahit sebelumnya. Melalui lubang pembalik kita balikan kain sehingga sisi bagus berada di luar. Nah, di bagian bawah untuk outer menjadi seperti ini. Kemudian kita jahit tindas. Jahit tindas dengan kampu kecil saja, melingkar. Jadi melingkari bagian bawah dengan kampu yang kecil saja, mengikuti lipatan yang terbentuk. Kita masukkan tangan ke dalam lubang pembalik, kemudian kita bentuk pojokannya menjadi seperti ini. Pojokan-pojokannya di bagian garis jahit samping kita lipat hingga bentuknya seperti ini. Seperti ini kanan dan kiri. Lakukan hal yang sama juga untuk bagian inner. Lalu selesaikan tote bag dengan mengerjakan bagian penyelesaian. Dan ketika tote bag kita selesai dibuat, ini adalah teknik elips, melingkar di bawah. Kemudian ini adalah teknik segitiga, pojok kanan dan kiri. Dan ini adalah teknik boxy, teknik kotak, bagian pojok kanan dan kiri. Demikian tutorial dari Bayanaka Craft. Terima kasih sudah menonton.